Wa in ala dhamiri raf'in muttasil atof tafafsil bid dhamiril munfasil au fasilim ma. Wa in atofta, jika mengatofkan siapa kamu, ala dhamiri raf'in, atas dhamir mahal rofa, muttasilin yang muttasil, fafsil, maka pisahlah siapa kamu, bid dhamiri dengan dhamir, al munfasili yang munfasil, au fasilin atau pemisah, ma yang manapun. Jika kamu mengatofkan atas dhamir mahal rofa yang mutasil, maka pisahlah dengan dhamir munfasil atau pemisah apapun. Wabila faslin, dan dengan tanpa pemisah, yarid datang apa atof, fin nazmi dalam nazom, fasyian halnya yang populer, wadofahu dan terhadap kelemahan atof, ya takid yakinilah siapa kamu. Dan terkadang atof semacam itu datang dalam kalam nazom tanpa adanya pemisah, dan yakinilah kelemahannya. Nah, ini menjelaskan tentang ma'tuf alaih ketika berupa domir, ya. Ketika ma'tuf alaih berupa domir mahal rofa dan domir tersebut mutasil, maka harus ada pemisah antara dia beserta maktufnya dengan menggunakan domir munfasil atau pemisah apapun, baik maf'ul bi atau yang lain. Ya, seperti dalam contoh untuk yang pemisahnya berupa domir munfasil, seperti contoh laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya kalian dan nenek moyang kalian berada dalam kesesatan yang nyata. Nah, di sini domir dalam lafaz kuntum, tumnya itu termasuk domir mahal rofa, karena domir tersebut berkedudukan sebagai isimnya kana, ya, isimnya kana rofa. Dan tum itu termasuk domir mutasil. Tinggal dicek ulang, domir mutasil itu yang bagaimana, domir munfasil itu yang bagaimana, dicek dalam bab nakiroh ma'rifat. Sederhananya, domir mutasil itu adalah domir yang nyambung dengan lafaz lain. Sederhananya begitu. Tum nyambung dengan kun, ya, dengan kana yang kemudian menjadi kun. Kalau definisi resmi dari ulama nahwu, domir mutasil itu ya domir yang tidak bisa dibuat permulaan dan juga tidak bisa terletak setelah illa dalam kondisi ikhtiar, dalam kondisi normal. Udah? Tum di situ adalah domir mahal rofa yang mutasil dan dia berstatus sebagai ma'tuf alaih. Nah, wa aba'ukum, wa-nya itu adalah huruf athof, aba'ukum adalah ma'tuf. Berarti dalam kasus ini domir muttasil mahal rofa menjadi ma'tuf alaih dari aba'ukum, ya, atau singkatnya aba'ukum diatofkan kepada tum yang merupakan domir mahal rofa yang mutasil. Maka teorinya antara ma'tuf alaih dengan ma'tuf harus dipisah dengan domir. Makanya di sini ada lafaz antum.
Nah, domir itu berkedudukan sebagai taukid. Sekaligus dia adalah lafaz yang melegalkan domir muttasil mahal rofa menjadi ma'tuf alaih. Begitu ya. Itu yang pemisahnya berupa domir munfasil. Atau pemisahnya berupa maf'ul bih seperti dalam ayat jannatu adni yadkhulunaha wa ma sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Aden dimasuki oleh orang-orang yang sabar, menunaikan sholat dan lain-lain, dan orang-orang soleh dari nenek moyang mereka, istri-istri mereka, dan pasangan-pasangan mereka, dan keluarga-keluarga mereka. Nah, intinya itu ada pada domir yang ada pada lafaz yadkhulunaha. Wawunya itu kan wawu domir ya. Nah, dia termasuk domir mahal rofa. Karena kenapa mahal rofa? Karena berkedudukan sebagai fa'il. Dan dia termasuk domir mutasil, si wawu itu. Dan dia dijadikan sebagai ma'tuf alaih. Maktufnya adalah lafaz man. Nah, ini termasuk pengatofan yang legal. Man diatofkan kepada wawu yang notabene domir mahal rofa mutasil. Kenapa? Karena ada pemisah berupa domir ha. Ya. Dan domir ha ini kan berkedudukan sebagai maf'ul bih. Begitu, sesuai dengan keterangan dalam bait. Jadi pemisahnya itu bisa berupa domir munfasil, bisa juga berupa pemisah apapun. Nah, kalau dalam ayat ini pemisahnya adalah ha yang notabene bukan domir munfasil. Tapi kan ada pilihan kedua, pemisahnya boleh apapun. Ya, ini contoh pemisah yang berupa lafaz yang berkedudukan sebagai maf'ul bih. Atau pemisahnya itu berupa la nafi. Seperti dalam ayat ma asyrokna wala abauna. Kami tidak syirik dan tidak syirik juga nenek moyang kami. Ini pembelaan orang-orang musyrik ya. Mereka tidak mau beriman karena punya pola pikir bahwa andai Allah tidak suka dengan kekafiran mereka, dengan kemusyrikan mereka, tentu Allah akan memberi hidayah kepada mereka. Tapi nyatanya mereka tetap syirik. Berarti itu bukti bahwa Allah ridho terhadap kesyirikan mereka. Itu alasan orang-orang musyrik supaya tetap kafir, supaya tetap musyrik. Nah, makanya di ayat selanjutnya itu ya Allah mendustakan atau Allah tidak membenarkan ucapan mereka yang ini. Ya, intinya itu di situ ada na yang merupakan domir mahal rofa yang mutasil. Kemudian abauna ini sebagai maktuf yang dimana na itu maktuf alaihnya dan ini legal. Kenapa? Karena antara maktuf alaih berupa domir na dengan maktufnya yakni abauna ini telah dipisah oleh la nafi.
wala, nah itu la-nya la nafi, wawunya itu wawu atof. Ya, ini kasus yang dimana antara matuf alaih berupa domir mahal rofa yang mutasil dipisah dengan matufnya, dipisah dari matufnya dengan menggunakan pemisah apapun berupa la nafi, gitu ya. Itu maksud dari wa in ala domiri rof'in muttasil atof tafafsil bid domiril munfasil au fasilimma. Jadi ulangi, ketika sebuah lafaz diatofkan kepada domir mahal rofa yang muttasil, maka harus antara keduanya dipisah dengan domir munfasil atau pemisah apapun. Pemisah apapun yang tadi dicontohkan ada lafaz yang berkedudukan sebagai maf'ul bih, ada berupa pemisahnya berupa la nafi. Itu juga membuat pengatofannya legal, ya. Kemudian wabila faslin yarid fin nazmi fasyian wa du'fahu takid, itu maksudnya kan teori awal ketika ada lafaz yang diatofkan kepada domir mahal rofa yang mutasil, teori awal antara keduanya harus dipisah, ya, baik dengan domir munfasil atau dengan lafaz lain. Nah, sekarang antara keduanya ini tidak ada pemisah. Jadi terkadang ada lafaz diatofkan kepada domir mahal rofa yang mutasil, tapi antara keduanya tidak ada pemisah. Bahkan kalau dalam kalam nazom, dalam syair, ya, itu terjadi sangat banyak, meskipun tidak sebanyak dengan adanya pemisah gitu. Seperti dalam sebuah nazom, kultu iza akbalat wa zuhrun tahada kani ajil fala ta'asafna romla. Saya berkata, di saat dia menghadap dan para wanita cantik melenggak-lenggok seperti sapi liar yang keluar dari jalanan menuju pasir. Intinya bahwa lafaz zuhrun ini diatofkan kepada domir yang ada dalam rangkaian akbalat. Domir yang ada dalam rangkaian akbalat merupakan domir mahal rofa yang mutasil. Ya, meskipun beda dengan contoh-contoh sebelumnya, karena contoh-contoh sebelumnya itu kan domir mahal rofa mutasil yang baris kan, yang kelihatan. Kalau dalam contoh ini yang mustatir, yang tidak kelihatan. Tapi teorinya sama, ya. Teori awalnya harus dipisah. Tapi dalam contoh ini antara maktuf berupa zuhrun dan maktuf alaihnya berupa domir mahal rofa yang mutasil yang ada dalam lafaz akbalat ini tidak dipisah dengan lafaz apapun, ya. Memang hukum pengatofan semacam ini lemah, memang lemah, tapi ini adalah bukti bahwa ada juga yang tidak dipisah gitu maksudnya. Atau dalam kalam nasar, dalam rangkaian prosa, meskipun ini jarang terjadi, ya, seperti yang disampaikan oleh Imam Sibaweh, yang dikisahkan oleh Imam Sibaweh, sebuah perkataan, marartu birojulin sawain wal adamu. Marartu berjalan siapa saya, birojulin bertemu dengan laki-laki, sawain yang sama siapa rojulin, wal adamu dan ketiadaannya.
saya berjalan bertemu dengan seorang laki-laki yang ada dan tiadanya itu sama. Ya, intinya lafaz al-adamu ini diatofkan kepada domir yang ada dalam lafaz sawain. Sawain ini mengandung domir karena dia itu ditakwil menjadi isim sifat mustawin gitu. Ya, al-adamu diatofkan kepada domir yang ada dalam lafaz sawain, berarti kan diatofkan kepada domir mahal rofa yang mutasil. Dan di antara keduanya ini tidak ada pemisah. Ya, tidak ada pemisah. Nah, ini adalah bukti bahwa tanpa pemisah pun ada gitu contohnya. Meskipun untuk yang rangkaian prosa tanpa pemisah antara matuf dan matuf aleh yang berupa domir mahal rofa yang mutasil ini sangat jarang terjadi. Beda halnya kalau dalam kalam syair itu masih populer atau masih sering terjadi. Meskipun yang paling sering terjadi adalah adanya pemisah antara ma'tuf dan ma'tuf alehnya. Begitu. Dan perlu diketahui juga bahwasannya kalau seandainya domir mahal rofaknya ini tidak mutasil, berarti munfasil ya, maka tidak perlu adanya pemisah, itu tidak perlu. Seperti dalam contoh Zaidun maqoma illa huwa wa amrun. Zaidun bermula Zaid, itu maqoma tidak berdiri siapa illa huwa kecuali Zaid, wa amrun dan amr. Lafaz amrun ini menjadi ma'tuf. Dia diatofkan kepada lafaz huwa yang notabene adalah domir mahal rofa tapi munfasil. Nah, sehingga antara amrun sebagai ma'tuf dengan huwa sebagai ma'tuf aleh ini tidak perlu adanya pemisah. Karena huwa itu domir mahal rofa yang munfasil, bukan yang muttasil. Begitu juga ketika domirnya itu bukan mahal rofa, seperti domir mahal nasob, baik nanti yang mutasil ataupun yang munfasil, maka ketika dia menjadi ma'tuf aleh, maka tidak perlu adanya pemisah antara dia dengan ma'tufnya. Seperti contoh Zaidun dorobtuhu wa amron. Zaidun bermula Zaid, itu dorobtuhu memukul siapa saya terhadap Zaid, wa amron dan amr. Lafaz amron ini berstatus sebagai ma'tuf aleh, sebagai ma'tuf, dia diatofkan kepada ma'tuf aleh berupa hu. Hu ini adalah domir yang mahal nasob karena berkedudukan sebagai maf'ul bih dan dia domir mutasil. Nah, antara ma'tuf berupa amron dengan ma'tuf aleh berupa hu ini tidak perlu adanya pemisah, ya, karena ini domir mahal nasob, ya, bukan domir mahal rofa yang mutasil. Ya, ini contoh domir mahal nasob yang mutasil. Kalau domir mahal nasob yang munfasil seperti ma akromtu illa iyyaka wa amron. Ma akromtu tidak memuliakan siapa saya illa iyyaka kecuali terhadapmu, wa amron dan amr. Lafaz amron berstatus sebagai ma'tuf aleh, sebagai ma'tuf. Dia diatofkan kepada lafaz iyyaka. Dan iyyaka ini adalah domir mahal nasob karena berkedudukan sebagai maf'ul bih dan dia termasuk domir yang munfasil.
Makanya antara iyaka yang berstatus ma'tuf alaih dan amron yang berstatus sebagai ma'tuf tidak perlu adanya pemisah, karena iyaka itu bukan domir mahal rofa yang mutasil, melainkan domir mahal nasob yang munfasil, begitu ya. Itu untuk rincian domir mahal nasob. Sedangkan kalau seandainya domir mahal jer, maka tidak boleh dia menjadi maktuf alaih kecuali huruf jernya ini diulang. Seperti kita contohkan, marortu bika wa bizaidin. Marortu berjalan siapa saya, bika bertemu denganmu, wa bizaidin dan bertemu dengan Zaid. Nah, lafadz Zaidin ini sebagai ma'tuf, dia diatofkan kepada ka, yang dimana ka ini adalah domir mahal jer. Kalau domir mahal jer pasti mutasil, tidak ada yang munfasil. Nah, ketentuannya bagaimana? Maka huruf jer yang masuk pada domir mahal jer itu harus diulang di depan maktuf. Huruf jer yang masuk kepada domir ka itu kan bi, maka bi-nya ini harus diulang, harus ditulis, harus diucapkan lagi di depan maktuf. Makanya wabi zaidin. Tidak boleh kita mengatakan marortu bika wa zaidin. Ini tidak boleh tanpa mengulang huruf ba, tanpa mengulang huruf jer yang masuk pada domir mahal jer yang menjadi maktuf itu. Ya. Ini teori dari jumhur ya. Teori dari mayoritas ulama nahwu. Sedangkan menurut ulama Kufah, hukum mengulangi huruf jer tidak diwajibkan. Sehingga menurut mereka, dalam contoh marortu bika wa bizaidin, ini boleh juga diucapkan marortu bika wa zaidin, begitu. Berbeda dengan pendapat mayoritas ulama yang awal tadi disampaikan harus mengulang huruf jer di depan maktuf, sehingga harus marortu bika wa bizaidin. Tidak boleh marortu bika wa zaidin. Itu versi pendapat mayoritas ulama nahwu. Tapi menurut ulama Kufah bahwa tidak harus mengulang huruf jer di depan maktuf, sehingga bisa diucapkan marortu bika wa bizaidin dengan mengulang huruf jer di depan maktuf, bisa juga tanpa mengulang huruf jer tersebut, sehingga diucapkan marortu bika wa zaidin. Dan Syekh Ibnu Malik memilih pendapat ulama Kufah yang tidak mengharuskan huruf jer yang masuk pada domir mahal jer diulangi, diucapkan kembali di depan maktuf, seperti yang disampaikan oleh beliau Syekh Ibnu Malik. Wa audu khafidin lada atfin ala domiri khafdin laziman qad ju'ila. Wa audu khafidin bermula mengulang huruf jer lada atfin di saat mengatofkan ala domiri khafdin pada domir mahal jer itu qad ju'ila sungguh dijadikan apa audu khafidin laziman sebagai sesuatu yang wajib. Mengulang huruf jer saat mengatofkan sebuah lafaz pada domir mahal jer dijadikan sebagai kewajiban. Ya, ini merupakan teori dari mayoritas ulama ya, yang mengharuskan huruf jer diulangi
di depan ma'tuf ketika ma'tuf alaihnya berupa domir yang mahal jer. Tapi walaisa indi laziman idh qad ata fin nazmi wan nasris sahihi musbata. Walaisa dan tiada apa mengulang huruf jer indi menurutku itu laziman hal yang wajib. Idh qad ata karena sungguh datang apa atof tanpa mengulang huruf jer fin nazmi dalam rangkaian nazom wan nasri dan nasar as-shahihi yang sahih apa nazom dan nasar musbata halnya yang ditetapkan. Dan menurutku mengulang huruf jer tidaklah wajib karena sungguh dalam nazom dan kalam nasar yang sahih datang pengatofan tanpa mengulang huruf jer. Nah, ini pendapat pribadi dari Syekh Ibnu Malik adalah tidak mengharuskan pengulangan huruf jer sesuai dengan pendapat dari ulama Kufah. Ya, contoh-contohnya semacam tadi. Dan dasar dari Syekh Ibnu Malik memilih pendapat ulama Kufah yang tidak mengharuskan pengulangan huruf jer adalah karena orang Arab itu mengucapkan kasus ini, maksudnya mengatofkan sebuah lafaz pada domir mahal jer itu tanpa adanya pengulangan, baik dalam nazom ataupun dalam kalam nasar. Seperti dalam kalam nasar itu seperti bacaan Imam Hamzah dalam ayat wattaqullahallazi tasaaluna bihi wal arhami. Ya, bertakwalah kalian kepada Allah, zat yang kalian meminta kepadanya dan kepada para kerabat. Nah, di sini ini bacaan Imam Hamzah ya. Lafaz al-arhami terbaca jer. Dia menjadi maktuf yang diatofkan kepada domir hi, domir yang mahal jer. Dan di sini tidak ada pengulangan huruf ba di depan lafaz al-arhami. Ya. Dengan dasar ini Syekh Ibnu Malik memperbolehkan mengatofkan sebuah lafaz kepada domir yang mahal jer tanpa mengulangi huruf jernya di depan si maktuf. Itu bukti bahwa mengulang huruf jer tidaklah wajib. Atau dalam kalam nazom, dalam sebuah syair yang disenandungkan oleh Imam Sibaweh, fal yauma qad bitta tahjuna wa tashtumuna fadhhab fama bika wal ayyami min ajabi. Maka di hari ini kamu mencela kami, kamu mencaci kami, maka pergilah, karena tidak ada kekaguman kepadamu dan pada harimu ini. Nah, ini sebuah syair yang intinya ungkapan kecewa kepada seseorang yang kerjanya hanya mencela dan mencaci. Nah, mahalu syahidnya ada pada rangkaian fama bika wal ayyami min ajabi. Di sini ada lafaz al-ayyami. Dia berkedudukan sebagai maktuf yang diatofkan kepada ka, yang dimana ka ini adalah domir mahal jer. Dan lafaz
al-ayyami ini tidak disertakan dengan pengulangan huruf jer. Tidak diucapkan fama bika wabil ayyami, ya, tanpa adanya pengulangan huruf jer. Sehingga ini menjadi bukti bahwa sekali lagi lafaz yang diatofkan kepada domir mahal jer ini tidak perlu disertakan dengan huruf jer yang sama dengan huruf jer yang masuk kepada domir mahal jer tersebut. Ya, ulangi, ini 4 bait ini menjelaskan tentang ma'tuf alaih yang berupa domir. Rinciannya, andai domirnya mahal rofa, maka dilihat. Semisal domir mahal rofa'nya itu muttasil, maka hukumnya harus memisah antara si ma'tuf alaih berupa domir tersebut dengan ma'tufnya. Nah, pemisahnya bisa berupa domir munfasil atau pemisah apapun, seperti lafaz yang berkedudukan sebagai maf'ul bih atau la nafi. Ya, seperti contoh-contoh yang telah disampaikan. Itu maksud dari wa in ala domiri rof'in muttasil atof tafafsil bid domiril munfasil au fasilim ma. Ya, jika ma'tuf alaihnya berupa domir mahal rofa yang mutasil, maka kita harus memisah antara ma'tuf alaih tersebut dari ma'tufnya dengan menggunakan domir munfasil atau pemisah apapun. Kemudian wabila faslin yarid finnazmi fasyian wa do'fahu takid, itu maksudnya dalam kasus yang sama, yakni ma'tuf alaihnya berupa domir mahal rofa yang mutasil, tapi faktanya ada ungkapan baik dalam nazom ataupun dalam nasar, ya, kalam prosa, itu tanpa dipisah antara ma'tuf alaih dengan ma'tufnya. Cuman saran dari Syekh Ibnu Malik, kita harus meyakini bahwa rangkaian tersebut adalah rangkaian yang lemah, seperti contoh-contoh yang telah disebutkan, ya. Kemudian kalau seandainya domir mahal rofa'nya munfasil, maka hukumnya tidaklah wajib memisah antara ma'tuf dengan ma'tuf alaih, ya. Kemudian kalau seandainya domirnya mahal nasob, baik yang muttasil ataupun yang munfasil, juga tidak diwajibkan adanya pemisahan antara ma'tuf dengan ma'tuf alaih. Nah, kalau seandainya ma'tuf alaihnya berupa domir yang mahal jer yang tentunya muttasil, maka di sini ada dua pendapat. Pendapat mayoritas ulama mengatakan bahwa harus adanya pengulangan huruf jer yang masuk pada domir mahal jer di depan ma'tuf, ya. Tapi menurut pendapat kedua, ini adalah pendapat ulama Kufah yang juga dipilih oleh Syekh Ibnu Malik, bahwa hukum mengulangi huruf jer di depan ma'tuf, hukum mengulangi huruf jer yang masuk pada domir mahal jer yang menjadi ma'tuf alaih, ini tidak wajib ditaruh atau diulang di depan ma'tuf, gitu, ya. Itu kesimpulannya.